Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi hari ini kita melanjutkan perencanaan ya, sangat penting, termasuk evaluasinya, perencanaan dan evaluasi. Itu salah satu proses di manajemen yang absolut selalu harus dilakukan dan pasti dilakukan. Jadi kuasai betul pengertian metode yang bisa digunakan, ya, alat bantunya. Sebelum saya mulai, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan manajemen, organisasi, kebijakan, atau dari bacaan, ya. Silakan. Izin bertanya. Silakan, Bu. Pak Wid, kemarin yang metode MCUA itu rada bingung sih sebenarnya, Pak Wid. Itu sebenarnya sama gradingnya atau kalau saya nyari di jurnal itu ada SBS, saya nggak tahu maksudnya sebenarnya, Pak Wid. Terima kasih. Izin Pak Wid, suaranya masih mute, masih unmute maksudnya. Ya, ini salah satu matrik metode MCUA. Singkatan apa, Bu? MCUA? Multi kriteria utility analysis, Pak. Oke. Tolong yang lain semua membaca ya. Ini salah satu metode yang dapat dipergunakan untuk menyusun prioritas. Prioritas memilih masalah, prioritas memilih penyebab masalah, dan prioritas memilih program. Jadi kriteria ini tergantung kalau kita menentukan prioritas masalah, kriteria ini isinya masalah. Ya, masalah. Ini isinya masalah. Masalah A, masalah B, masalah C. Kalau kita memilih program, ini isinya program. Program A, program B, program C. Kalau kita memilih penyebab masalah, jadi misalnya bor yang rendah itu masalah, penyebabnya mungkin ada 2 atau 3 yang bisa menyebabkan rendahnya bor, maka ditulis di sini penyebab A apa, penyebab B apa, penyebab C apa. Nah, kemudian kita isi kriterianya ini. Ya. Besarnya masalah atau besarnya penyebab itu, ya,
keseriusan masalah atau penyebab itu, ini keseriusan program ini, ya, kemampuan organisasi untuk melaksanakan atau mengerjakan atau menyelesaikan, kondisi sosial atau kondisi politik yang perlu dipertimbangkan. Kalau mau ditambah silakan, cuma jangan terlalu banyak, ya. Sebaiknya 4 atau 5 saja. Ya, 4 ini kebanyakan yang dipergunakan. Bobot totalnya harus 100% ini bobot. Jadi masing-masing silakan diberi bobot, dan ini pada umumnya ini yang normatif banyak dipergunakan ini, ya. Besarnya masalah itu paling tinggi bobotnya. Keseriusan masalah atau keseriusan penyebab itu urutan kedua, kemampuan untuk menyelesaikan urutan ketiga, kondisi sosial atau kondisi politik urutan terakhir. Nah, kalaupun akan disesuaikan nilainya silakan, ya. Tapi pada umumnya urutan besar sampai terkecil ini, dan totalnya harus 100. Nah, skor ini bisa dari hasil brainstorming, bisa dari hasil FGD, bisa dari hasil NCT. Jadi peserta memberi skor kemudian diratakan di sini. Untuk program A, besarnya masalah menurut FGD skornya berapa? Menurut brainstorming skornya berapa? Semua diisi skor, ya, termasuk di sini. Baru ini bobot kali skor. Ini bobot kali skor. Jadi bobot dikalikan skor. Nah, nanti jumlah bobot kali skor jumlahnya berapa? Nah, diurutkan rankingnya mana yang tertinggi di antara yang kita bandingkan itu, mana yang tertinggi rankingnya. Nah, itulah atau skornya. Nah, itulah nanti menjadi prioritas. Prioritas program, prioritas penyebab masalah yang harus diselesaikan, ya. Prioritas masalah yang harus diselesaikan. Jadi ini awalnya memang untuk program, tapi jangan terkejut, sekarang juga banyak dipergunakan untuk menentukan prioritas masalah, juga untuk menentukan prioritas penyebab masalah. Jadi sudah ada kuantitatifnya. Jadi di sini ada nilai-nilainya nanti. Itu kira-kira, Bu. Jelas? Jelas, Pak Wid. Cuma untuk yang saya juga mau tanya untuk pertanyaan kedua adalah pembedanya ya Pak Wid. Kalau semisal hadlon, kapan, kemudian USG kapan, begitu, apakah nanti ada materi selanjutnya ya Pak Wid? Ya, ada materi selanjutnya. Baik, Pak. Tapi ya itu tapi sebelum nanti ke materi sebagai pegangan, itu juga sangat tergantung pengalaman, Bu. Jadi sebetulnya satu alat bisa digunakan di beberapa kepentingan, cuma nanti mana yang biasa Ibu lakukan, mana yang menurut Ibu cocok dengan kondisi rumah sakitnya, begitu. Jadi jarang di buku teks mengatakan ini lebih baik dari yang itu. Sangat jarang dan boleh dikatakan tidak pernah ada. Benar Pak Wid. Kemarin soalnya mendapati ada yang satu permasalahan diselesaikan dengan 2 metode. Ada yang satu metode bisa untuk 2 permasalahan. Betul, betul. Jadi tidak usah terkejut. Itulah yang disebut apa, Bu? Manajemen apa? Masih ingat nggak kuliah 2, 3, 4 minggu yang lalu? Sains dan seni. Itu yang disebut science and art. Kalau science itu 2 tambah 2 pasti 4.
Tapi kalau seni 2 tambah 2 jadi apa, Bu? Ayo, bisa nggak? Punya jiwa seni nggak ini semua? Pak Wagio punya jiwa seni nggak? 2 tambah 2 jadi apa? Pak Zaki, 2 jadi 2 menurut Pak Zaki jadi apa? Wah, tadi jiwa seni belas sih. Bisa selain 4, Pak Wid. Lain 4. Ya gampang kalau gitu, anak TK aja bisa kalau itu. Ayo, apa Bu? Saya Rani. 22. Ya kalau itu anak kelas 3 bisa 2 tambah 2 jadi 22. Pak Wid, Ya, ini seni loh. 2 Ini tambah seni. 2 sama dengan 6 kurang 2, Pak Wid. Oh, itu matematik. Ini seni, jangan lupa, Oh, jangan seni. lupa ini seni. 2 tambah 2, 3. Seni ini di mana 2 tambah 2, 3 itu? 2 tambah 2 itu kalau seni ya jadi kuda lumping. Ayo, bisa nggak? 2 tambah 2 jadi kuda lumping. Bisa 2, 2 gini. Nah, itulah gitu aja kok harus diberitahu Pak Zaki. Wong sudah tahu gitu. Hah? Ayo yang lain masih tolak-tolak kok bisa jadi kuda lumping. Yang lain masih tolak-tolak itu. Tanya Pak Zaki itu nanti. Di share Pak, di share lewat WA Pak. Kok bisa 2 tambah 2 jadi kuda lumping. Ya baik Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, terima kasih Pak Wid. Iya Bu. Yang lain silakan. Ya, saya mau tanya, Pak. Ya Bu Sally. Caranya kita tahu kinerja. Jadi di tempat saya itu kepala instalasi, dia merangkap Mungkin juga. soundnya jangan digoyang-goyang Bu, biar nggak ada suara gemuruh. Ya silakan. Ya Pak, saya pengen tahu caranya menghitung kinerja overload sama enggak itu gimana? Karena di tempat saya itu kepala instalasi itu juga bertugas sebagai dokter fungsional. Nah, kalau yang dokter fungsional itu kan bisa dihitung pakai beberapa metode itu. Tapi kalau yang kepala instalasinya itu gimana ya, Pak? Ya sama Bu, siapapun tidak tergantung pada struktur, tidak tergantung pada jabatan, menghitung beban kerja itu ada satu metode yang sederhana, ya, dan diterapkan untuk semua. Tidak tergantung struktur, tidak tergantung profesi, tidak tergantung jabatan. Jadi itu yang disebut workflow analysis atau workload analysis, analisis beban kerja. Ibu membuat satu list isian, satu tabel isian yang mereka harus mengisi setiap setengah jam. Jadi kolom, coba semua mulai membuat matriks. Saya pandu. Kolom pertama itu jam. Kolom pertama jam. Kalau bisa di Word atau di PowerPoint biar bisa disimpan. Panggil Word, panggil table, kira-kira 5 kolom atau 4 kolom ke kanan. Kalau PowerPoint juga sama, ya. Di slide-nya panggil table, insert table dengan 4 kolom. Kolom pertama jam.
Kolom yang kedua, jenis aktivitas. Kolom kedua, jenis aktivitas. Misalnya, jam 07 sampai 07.30, jenis aktivitasnya upacara. Kan nggak tergantung jabatan, Bu. Dia ikut upacara nggak? Kalau nggak ikut ya nggak usah mengisi. Jenis kegiatan, tempat, ya. Jenis kegiatan dan tempat. Kalau rapat ya, rapat apa? Rapat pimpinan misalnya. Tempatnya di ruang pertemuan direktur. Itu kolom kedua. Kolom ketiga, peserta. Pesertanya siapa? Dan ini formalitas inisiatif siapa? Artinya itu yang mengundang siapa? Kolom ketiga. Kolom ketiga, pesertanya siapa? Kemudian formalitas itu artinya resmi diundang atau yang bersangkutan yang mengundang atau tidak formal misalnya. Itu kolom ketiga. Kolom keempat, apa yang dibahas? Apa yang dilaksanakan di pertemuan itu atau di upacara itu misalnya? Ya. Jenis, ya, rincian kegiatan. Kolom keempat, rincian kegiatan. Terakhir kolom kelima, kriteria. Kriteria, kolom kelima. Maksudnya apa kriteria ini? Ini tugas pokok, tugas tambahan, di luar tugas, atau bukan tugas. 4 kriteria. Tugas pokok, atau tugas tambahan, atau di luar tugas, atau bukan tugas. Jadi misalnya pukul 12. 12 siang sampai 12.30 istirahat, sholat, dan makan. Itu bukan tugas. Ada yang sudah selesai? Tolong ditampilkan di slide share screen kan salah satu siapa yang sudah selesai saya pandu. Silakan di share screen. Nah, izin share screen ya. Ya, Bu. Nah, ke bawah itu row-nya ditambah, Bu. Row-nya ditambah ke bawah. Itu jam 12-nya dihapus dulu, Bu.
Yang row jam 12 ke kanan itu ke kanan dihapus semua. Ibu isi 07 sampai dengan 7.30. Di bawahnya 7.30 sampai pukul 8. Terus setiap setengah jam ke bawah sampai jam kerja atau sampai sore. Ya, nanti dilanjutkan nanti ya Bu, sampai jam 9, oke. Nah, ke kanan itu Ibu hilangkan itu yang isoman itu. Jadi setiap karyawan diminta mengisi ini Bu, setiap hari. Paling tidak 2 minggu. Paling tidak 2 minggu. Yang di bawah, tolong Bu, di bawah diberi mengetahui kepala unit kerja. Jadi setiap hari kepala unit kerjanya paraf di bawah. Ini yang disebut analisis beban kerja. Jadi nanti kita lihat yang tugas pokok berapa jam sehari, tugas tambahan berapa jam sehari, ya. Yang di luar tugas berapa jam yang sehari, yang bukan tugas berapa jam sehari. Kan nggak punya sakit jantung toh? Bu Ririn punya sakit jantung nggak? Nggak punya, Pak. Nah, untung nggak punya. Nanti kalau stafnya disuruh mengisi ini jangan kaget ya Bu. Kalau beban kerjanya paling-paling baru sekitar 60%. Ya, Pak. Pengalaman saya, di rumah sakit yang sangat sibuk saja, di rumah sakit yang sangat sibuk, rata-rata beban kerjanya tidak sampai 80%. Rata-rata loh ya, ya memang ada yang 120%, ada. Ada yang cuma 30%, banyak. Nah, kalau Ibu memimpin unit kerja, lakukan Bu. Lakukan ini. Anak buah suruh mengisi, ya. Kalau bisa 1 bulan penuh lebih baik, tapi minimal 2 minggu. Dan setiap hari pimpinan unit kerja harus paraf di bawah itu bahwa memang betul-betul yang diisikan itu adalah yang dia lakukan. Ini yang disebut analisis beban kerja. Ada pertanyaan? Jadi ya nggak peduli, fungsional juga mengisi Bu. Jadi misalnya dokter spesialis datang jam 9:30 ya jam 7 sampai 9.30 kosong. Karena belum datang. Dia baru mengisi 9.30. Ditulis datang ke klinik. Misalnya begitu. Mohon izin tanya, Dokter Wit. Iya Bu, silakan Bu. Terkait dengan pengisian ini, apakah boleh diisikan oleh orang lain, Dok? Misalnya kalau kita minta dokter spesialis kan. Tidak boleh Bu. Oh, harus yang bersangkutan gitu. Iya, harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan. Ya. Ya kalau dokter spesialis nggak mengisi ya 1 kali diajak ngomong baik-baik. Tetap nggak mengisi, tetap diajak ngomong baik-baik. 3 kali nggak mengisi, mata kita agak dipelototkan. Ya. 4 kali nggak mengisi, kasih SP1. Kalau saya begitu, Bu. Supaya tertib. Organisasi kita supaya tertib. Mohon izin Pak Win. Iya Pak. Yang untuk besaran 60% dari beban kerja, 80% dari beban kerja itu tadi penghitungannya yang dihitung dari tugas pokok dan tambahannya saja gitu. Iya. Coba ditampilkan tadi Bu. Siapa tadi Bu yang matriknya tolong ditampilkan lagi.
Siapa tadi? Matriks. Oke, coba kita simulasi. Jam 7 upacara, Bu. Jenis kegiatan upacara di lapangan upacara. Beserta seluruh unit kerja. Yang mengundang pimpinan atau direktur. Rincian kegiatan upacara rutin hari Senin. Nah, sekarang pertanyaan saya, termasuk tugas pokok, tugas tambahan, di luar tugas, atau bukan tugas? Di luar Halo. tugas. Di luar tugas. Setuju. Upacara itu di luar tugas. Ya. Kemudian 7.30 rapat koordinasi tim mutu. Pesertanya seluruh anggota tim mutu yang mengundang ketua tim. Rincian kegiatan membahas pencapaian SPM. Benar, ini yang mengisi kepala instalasi rawat jalan. Coba di atas ditulis, Bu. Ini yang mengisi kepala di atas, di luarnya matriks, Nah, di situ. Petugas petugas titik 2 kepala instalasi rawat jalan. Nah, sekarang kriterianya apa? Tugas pokok, tugas tambahan, bukan tugas, di luar tugas. Tugas tambahan. Tugas tambahan. Oke, saya bisa setuju. Tugas tambahan. Bukan pokok. Ya boleh. Tugas pokok boleh, tugas tambahan boleh, silakan. Tapi mungkin lebih cocok tugas tambahan. Jangan double. Kalau diisi salah satu, nggak boleh double. Pilih salah satu. Nah, sekarang rapatnya sampai jam 9, jadi ditulis item. Ya, di situ ditulis item. Ke kanan semua, Bu. Ke kanan. Oh, sampai jam 9, 8.30. Itu mestinya 08 sampai 8.30, Bu. Lalu bawahnya 08.30 sampai jam 9. Itu isinya masih item. Di copy paste saya, Bu, tepat, Bu. Oh, caranya nggak begitu, Bu. Ya sudah, mungkin malah lama nanti. Itu yang kolom 2 Ibu hapus dulu itu, yang item itu. Jadi untuk kolom yang jam itu fix seperti itu, nggih. Fix seperti ini, itu yang rasional, tapi ada yang kejam, Pak, ada yang 15 menitan, Pak. Tapi kebanyakan termasuk saya, kalau saya memakai 30 menit. Kenapa? Nggak bisa dihapus, toh, Bu? Itu ada tanda itu loh, tanda seperti panah di kiri atas. Nah, itu Ibu cetik baru di del.
Nah, oke, sekarang tambahkan 1 row lagi. Ibu tambah ya, tambahkan jam 9 sampai 9.30. Memeriksa laporan hasil kerja satu hari sebelumnya. Di rawat jalan. Di ruang kepala instalasi rawat jalan. Tidak ada peserta? Ditulis, Bu, tidak ada peserta. Menilai dan memberi catatan terhadap hasil kerja. Dan memberi feedback kepada petugas. Oke, ini kategori apa, Bapak Ibu? Tugas pokok. Tugas pokok. Tugas pokok. Nah, begini Pak, nanti dijumlah Pak. Jadi tugas pokok totalnya berapa menit, tugas tambahan totalnya berapa menit, di luar tugas totalnya berapa menit. Nanti akan kelihatan Pak Wagio ini beban kerjanya berapa persen. Ya. Bu Vena beban tegasnya berapa persen. Bu Endang tugasnya berapa persen. Begitu beban kerjanya. Masing-masing akan ketahuan. Lalu diberi Pak, diberi tanda mana yang harusnya ya dipertimbangkan untuk dikurangi, misalnya begitu. Ya. Ini yang disebut workload analysis. Sangat penting dan sangat mudah untuk dilaksanakan. Masih ada pertanyaan? Saya udah terwit, mohon izin tanya. Iya Bu, silakan. Oke. Terkait dengan tugas pokok ini, misalnya di laboratorium dokter ya, kita kan banyak juga tugas tambahan di luar, sehingga kita harus melakukan tugas tambahan itu karena perlu koordinasi dengan lintas unit, kita kerjakan di jam kerja. Sedangkan tugas pokok seringkali kita kerjakan di luar jam kerja itu pripun, Dokter? Harusnya dibalik, Bu. Harusnya dibalik. Tugas pokok itu yang harus Ibu lakukan di jam kerja. Tugas tambahan itulah yang kalau tidak cukup di jam kerja, Ibu lakukan di luar jam kerja. Begitu, Bu. Karena itu nanti termasuk penilaian. Seperti koordinasi dengan tim akreditasi, kalau di luar jam kerja kan sudah tidak ada orang, betul? Ya, harus ada umpan balik kepada tim akreditasi. Jadi kita harus fokus pada tugas pokok. Prinsip sudah. Itu sangat prinsip. Ya, tugas tambahan, monggo silahkan dikerjakan. Dan ingat Bapak Ibu, tolong ingat ya. Tadi mungkin Bu Bu Isuki ikut ya barangkali pada waktu RSP tadi itu ya. Itu kan ada, oh enggak ikut. Bentar, saya carikan filenya. Karena begini Bapak Ibu sekalian. Masih ada pendapat atau mindset yang keliru tentang bagaimana bekerja di rumah sakit, terutama di rumah sakit pemerintah,
terutama yang sudah BLUD. Tolong ini dibaca betul, disimpan dalam pikiran. Tolong ini difahami dengan baik, dijalankan. Dan kepada semua rumah sakit pemerintah yang sudah BLUD, kalau ada kesempatan, saya selalu memberi pesan ini. Kita itu diberi kemudahan oleh pemerintah. Kita itu diberi fasilitas oleh pemerintah untuk mencari uang. Kita tidak perlu keluar modal, tapi bisa mendapatkan sebagian dari penghasilan. Itu yang seringkali dilupakan oleh petugas. Sehingga jam 2 sudah bingung mau pulang. Swasta itu modalnya harus cari sendiri. Beli alatnya, uangnya sendiri. Pedagang kaki 5 lesehan itu harus mengeluarkan uang sendiri. Bapak Ibu ini loh yang di rumah sakit pemerintah yang sudah BLUD, nggak usah mengeluarkan uang. Setiap tambahan satu pasien, jaspelnya kan selalu tambah. Sebagian dari pendapatan itu kan masuk kantong kita. Tolong itu selalu disadarkan Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu sadari. Itu sudah saya lakukan 19 tahun yang lalu, Bu, Bapak Ibu sekalian. Dulu di UNER itu tidak ada kelas paralel di seluruh UNER. Tidak ada kelas sore hari di seluruh UNER. 25 tahun yang lalu. Yang memulai adalah departemen saya. Ada kelas Kamis, Jumat, Sabtu. Ada kelas Kamis, Jumat, Sabtu. Yang memulai di UNER itu departemen AKK, FKM. Pemikirannya gampang. Dosenku supaya tidak ngamen di tempat lain. Dosen saya supaya tidak ngamen di tempat lain. Lakukan itu. Supaya dokter itu 100% selesai di satu rumah sakit. Kayak Sidoarjo itu. Dari sekian puluh dokter, hanya 2 yang masih pegang di rumah sakit lain. Yang lainnya 100% waktunya di rumah sakit Sidoarjo. Karena sudah disediakan permainan di situ. Semuanya disediakan permainan di situ. Ini yang sudah saya pesankan Bu Isuki ke Direktur Panjenengan, ke PLT Direktur Panjenengan, ke semua staf yang ada di rumah sakit. Panjenengan ini diberi fasilitas untuk cari uang. Dosen itu Bapak Ibu, mahasiswanya seperti Bapak Ibu, mahasiswanya 30 dengan mahasiswa 10, honornya sama. Nek perawat kan lain, pasien 10 dengan pasien 100, jadwalnya kan beda. Tolong dinikmati, itu dinikmati. Itu Bu Isuki. Jadi tugas pokok harusnya dikerjakan terlebih dahulu. Iya, siap dokter. Ya kalau perlu sampaikan pada waktu rapat tim mutu supaya ketua timnya sadar. Atau ya full time sudah. Sebagai tim mutu full time, tugas pokoknya ya di tim mutu, kalau itu lain persoalan. Ada lagi Bapak Ibu?
Barangkali satu lagi sebelum saya lanjutkan ke materi perencanaan. Mau nanya Pak Wid. Silakan Bu Ririn. Ya, kemarin saya ketemu jurnal untuk menentukan skala prioritas masalah itu menemukan selain 4 itu ada metode Pareto, Pak Wid. Kalau Pareto tidak terlalu banyak dipergunakan sebagai formal itu. Karena Pareto itu terlalu sederhana. Dia hanya mengandalkan volume dalam bentuk persentase. Tidak ada diskusi pemikiran memberikan bobot, tidak ada pemikiran memberikan skor, lalu mengalihkan skor dengan bobot. Ya. Jadi kalau saya, sebaiknya janganlah kalau sekedar, kecuali hanya untuk aktivitas yang tidak terlalu penting, monggo pakai Pareto. Tapi kalau yang untuk murni manajerial, ya catatan saya janganlah kalau Pareto. Coba sekarang kita melihat, karena pertanyaannya kok semua pada penentuan prioritas ya. Jadi saya tak melompat ke penentuan prioritas. Jadi kalau untuk mencari penyebab masalah, belum sampai menentukan prioritasnya loh ya, jangan keliru loh ya. Tolong dicatat betul. Hanya untuk mencari penyebab masalah. Ada 4 metode yang bisa kita pilih ya. Nomor 1 metode tulang ikan, fishbone. Jadi masalahnya letakkan di kepala. Lalu kita kaji material, method, mesin, dan sebagainya. Lalu dicari misalnya, apa kira-kira yang bisa menyebabkan masalah ini dari unsur Dari unsur manajemen, kira-kira apa yang bisa menyebabkan timbulnya masalah ini. Itu cara berpikirnya. Jadi what, kita menanyakan apa, dan mencoba menerangkan why. Kenapa itu bisa menyebabkan masalah. Dan ini banyak dipakai. Fishbone ini banyak dipakai. Yang kedua, metode analisis akar masalah. So, di buku teksnya disebut root cause analysis. Analisis akar masalah. Akar masalah itu artinya penyebab masalah itu. Tuh, dengan menanya why, jadi masalahnya diletakkan di atas, selalu kita tanya, kenapa bisa timbul? Kita list di bawahnya sini, kenapa kok bisa timbul? Nah, kalau sudah ketemu salah satunya tidak patuh pada SPO misalnya. Kita tanya lagi why, kenapa tidak patuh pada SPO? Betul-betul sampai akar masalahnya. Dengan menanyakan why. Biasanya 3 level, ya cukup 3 level. Skor yang rendah, why? Mutu pelayanan, sarana prasarana, atau apa? Oh, mutu pelayanan. Kenapa mutu pelayanannya? Itu why, sampai 3 level. Kemudian ada juga metode Bloom. Ini untuk kesehatan paling banyak dipakai. Kalau problemnya kesehatan, ya bukan problem manajemen. Kalau problemnya kesehatan diletakkan di tengah sini. Ya,
apapun, ya, meskipun di dalam rumah sakit bisa saja problem kesehatan. Nah, 4 faktor utama yang harus dikaji, 4 faktor utama yang harus dikaji itu ini. Lingkungan, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian perilaku, baik itu perilaku pasiennya maupun perilaku petugasnya. Cuman kadang-kadang perilaku petugas diletakkan di sini, healthcare services ini. Kemudian yang terakhir adalah herediter, genetik. Ini kalau belum. Dengan pertanyaan utamanya what? Apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi kok terjadi pasien ini tidak sembuh dengan obat? Kenapa? Nah, kalau khusus manajemen menggunakan ini, metode normatif manajemen ini, input, proses, output. Di dalam proses tentunya ada feedback, ya, proses umpan balik. Tapi jangan lupa bahwa dia berada dalam environment tertentu. Surabaya mungkin berbeda dengan di Probolinggo. Environment-nya berbeda. Ini adalah metode utama untuk mencari penyebab masalah, mengidentifikasi penyebab masalah. Ini kalau fishbone tadi ya, problemnya letakkan di kepala, terus ada method, material, kemudian method apa kira-kira yang paling berperan, apa yang paling berperan, demikian seterusnya. Nah, kalau root cause analysis tadi itu, why tadi itu. Masalah diletakkan di atas, lalu kita tanya, kenapa? Oh, ada penyebab A dan ada penyebab B. Kita tanya lagi, why? Kenapa timbul A? Oh, karena ada X1, ada X2, ada X3. Demikian juga ini. Kenapa timbul B? Yang dia menimbulkan masalah. Oh, karena ada X1 dan ada X3. Ya, di mana X1 ini ternyata dia bisa menyebabkan timbulnya penyebab A dan penyebab B. Demikian juga X3. Maka itu yang mulai harus kita pertimbangkan bahwa X1 dan X3 harus kita pertimbangkan. Lalu kita tanya lagi, why? Kenapa kok bisa timbul X1? Kenapa bisa timbul X3? Tadi itu why-nya 3 level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Itu yang disebut root cause analysis. Carilah penyebab yang bisa betul-betul root-nya, yang dia bisa menyebabkan lebih dari satu ya penyebab yang lain. Nah, bagaimana kalau menentukan prioritas? Baik itu prioritas masalah, ya prioritas penyebabnya, prioritas penyelesaian terhadap penyebab. Yang paling penting adalah menentukan kriteria. Jadi ini boleh Ibu strip bawah ya. Prioritas masalah, strip penyebab masalah, strip penyelesaian. Cara berpikirnya sama. Cara berpikirnya sama. Nah, kalau yang ditanya Ibu tadi tanpa ada kriteria itu, ya. Jadi kita harus menggunakan alat yang sensitif, ada kriteria, ada bobot, ada skor untuk membantu mengambil keputusan. Nah, ini metodenya nomor 1 USG.
Jadi USG bisa untuk memilih masalah mana yang kita selesaikan dulu. USG bisa kita pakai untuk memilih menyelesaikan penyebab masalah, mana yang kita selesaikan dulu penyebabnya. USG bisa kita pakai untuk memilih program. Mana yang urgent? Mana yang memberikan dampak yang besar? Mana yang bisa menyelesaikan kegawatan? Misalnya seperti itu. Urgency, severity, growth. Meskipun ini awalnya untuk masalah. Awalnya untuk masalah, tapi sekarang banyak digunakan juga untuk penyebab masalah. Malah ada yang memakai untuk memilih penyelesaian. Yang nomor 2, Karol. Bukan nama orang ini ya. Bukan nama orang. Ini singkatan. Capability, kemampuan, acceptability, mudah untuk diterima apa enggak oleh masyarakat, oleh petugas. Readiness, sudah siap betul apa enggak? Jangan memilih sesuatu yang masih perlu beli alat, perlu melatih. Ya. Penting. Ini perlu kecepatan, maka readiness harus dimasukkan salah satu kriteria penilaian. Leverage, daya ungkit. Program A dengan program B, daya ungkitnya besar mana? Sangat penting. Sangat penting. Ini MCUA tadi, Multiple Criteria Utility Assessment. Salah satu metode menentukan prioritas. Handlen, sebetulnya prinsip dasarnya 3 dulu, size, ya, besarnya penyebab, atau besarnya program, seriousness, keseriusan, program ini bisa serius menyelesaikan penyebab apa enggak? Masih diikuti lagi dengan efektivitas. Dan ditambah skill. Propriety, kewajaran. Wajar nggak kalau ini saya selesaikan dulu? Economic feasibility. Perlu investasi besar nggak? Jangan-jangan perlu modal besar. Acceptability, ini ada juga di sini. Sama seperti Karol, acceptability. Liability, nah ini yang belum ada di yang lain. Secara legal formal salah apa enggak? Secara hukum nanti ada problem apa enggak? Ini sangat penting. Ya. Handlen. Kalau di Amerika paling banyak dipakai ini, handlen. Kalau di Eropa yang paling banyak MCUA. Kalau di Indonesia belum bisa dikatakan paling banyak. Nah, itu tugas Bapak Ibu supaya di Indonesia bisa muncul yang paling banyak apa. Ini sering dipakai di program keselamatan pasien dan juga program mutu yang disebut metode FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Dipelajari, terapkan, meskipun Bapak Ibu hanya di instalasi
biasakan ya, gunakan sehingga nanti kalau secara struktural Bapak Ibu naik terus itu sudah terbiasa dan bisa mensosialisasikan ke tim. Ya, jangan ditunda karena manajemen itu perlu latihan. Ini tadi ya USG dan CAR itu biasanya kemudian digabung. Ya, biasanya ini digabung. Karena USG lebih cocok ke menentukan prioritas masalah, sedangkan CAR lebih cocok untuk menentukan prioritas penyelesaian program dan programnya. Penyelesaian masalah artinya penyebab masalah dan programnya. Nah, ini kebanyakan digabung. Dijadikan satu. USG dan CAR. Ada beberapa tesis ya, mungkin sudah ada sekitar 10 lebih lah. Ya. Yang menerapkan ini dengan menggabung USG dan CAR. Ini penting, ya. Kemudian ada cara sederhana yang tidak ada namanya, ya. Ini untuk memilih alternatif solusi, ya, untuk memilih penyelesaian masalah, penyelesaian problem. Jadi misalnya pilihannya memberi pelatihan, menyekolahkan staf, dan seterusnya. Nah, kemudian diberi bobot, diberi skor. Efektivitasnya mana? Biasanya 1-5 ya. Tertinggi 5, terendah 1. Efisiensinya mana di antara 5 ini? Kemudian secara teknis yang visible yang mana? Kemudian dikalikan. A kali B kali C. A kali B kali C. Ini adalah skor. Ini adalah skor. Maka kalau saya yang pemegang program, saya akan memilih memberikan pelatihan. Karena itu efektivitasnya tertinggi, efisiensinya tertinggi, dan technical visibility-nya juga tertinggi. Sehingga kompositnya dia juga paling tinggi. Nah, bagaimana memberi angka ini? Bisa dengan NCT, bisa dengan brainstorming. Jadi jangan hanya sendirian. Jadi ini 5-6 orang begitu yang diajak memberikan ya skor ini. Sehingga lebih sensitif. Ini tidak ada namanya, tapi banyak dipergunakan. Ini yang MCUA tadi, ya. Memang utamanya untuk memilih program, tapi bisa juga untuk memilih ya masalah. Ini juga perlu brainstorming atau diskusi grup. Berapa kita memberi bobot dan nanti berapa kita memberi skor. Handlen ini tadi ya. Jadi tolong rumusnya ini yang paling penting kalau handlen. Jangan lupa ini rumus untuk menentukan BPR-nya, BPR. Basic priority rating-nya adalah A ditambah B dulu, A ditambah B. Jadi A ditambah B, baru dikalikan C, kemudahan penanggulangannya, baru per ini tadi 5 aspek ini saudara beri nilai lalu dijumlahkan, ya. Terserah nilainya bisa 1-5 misalnya atau 1-3 masing-masing ini. Nanti dijumlah menjadi pot di sini. Ya, lalu masukkan di dalam formula ini.
Jadi sangat-sangat berbeda dengan apa tadi Bu, yang Ibu tanyakan tadi, grafik tadi. Pareto, Pak. Ya, sangat berbeda dengan Pareto. Jadi di sini melibatkan tidak hanya satu orang, ya, melibatkan 5-6 orang, berdiskusi, menentukan bobot, menentukan skor, ya, membahas besarnya masalah antara TB dan DHF itu mana yang lebih besar masalahnya, ya, kegawatannya mana yang lebih gawat antara TB dengan DHF, dengan stunting, dengan MMR misalnya. Jadi pesan saya, kalau untuk menyusun program yang baik, yang sensitif, janganlah menggunakan Pareto. Banyak pilihan metode yang sebenarnya sangat mudah. Bapak Ibu itu cuma belum tahu kriterianya ini. Dan belum tahu rumusnya. Sehingga seolah-olah metode Hanlen ini apa kayak hantu yang menakutkan. Padahal sederhana sekali. Semua ini sederhana sekali. Besarnya masalah, keseriusan, kemampuan kan bisa kita diskusikan. Semua bisa kita diskusikan, efektivitasnya, efisiensinya, kemungkinan secara teknis, kemudahan penerapannya. Ya. Demikian juga ini. Urgent enggak? Mana yang lebih urgent? TB atau stunting? Ya. Mana yang lebih serius, genting? TB atau stunting atau MMR? Ya. Itu kira-kira tentang metode menentukan prioritas yang nanti harus kita pergunakan pada saat kita menyusun perencanaan. Harus kita pergunakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin Dr. Wid. Silakan Bu. Yang metode Hanlen tadi pelnya ini jadi satu kolom gitu Dokter? Hanya dijadikan satu kolom, di total Bu. Jadi setiap kriteria tadi Ibu tentukan skornya 1 sampai 5, lalu 5 itu di total hanya ditempatkan di satu kolom. Karena itu sebagai perkaliannya yang paling besar. Ya, perkalian yang paling besar. Masih ada pertanyaan lagi? Jadi, tolong ini saya ulangi. Kenapa dia dijadikan satu kolom? Karena dia merupakan perkalian yang paling besar. Ini. Yang lain kan dibagi 3. Yang lain ini dibagi 3 dulu. A ditambah B dikalikan C dibagi 3. Kalau ini sendiri, Bu. Berdiri sendiri C ini. Ini berdiri sendiri. Jadi dia sangat menentukan ini. Pero ini. Untuk scoringnya atau bobotnya sama aja dengan yang lain nggak masalah, Dokter? Ya sama. Jadi kalau Ibu menentukan 1 sampai 5 ya semua ini 1 sampai 5. Minimal 1, maksimal 5. Begitu. Kalau itu kesepakatan aja 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 ya. Biasanya yang paling banyak supaya mudah ya perkaliannya tidak terlalu sulit 1 sampai 5 cukup. Range-nya variasinya sudah cukup lebar 1 sampai 5. Silakan yang lain. Man, untuk yang pol itu Pak Wid, itu rata-rata atau jumlah? Jadi kalau jumlah gede itu berarti. Oh ya, jumlah Pak. Jumlah dari ini. 5. Jumlah dari 5 bukan rata-rata. Makanya saya beri tanda warna kolomnya khusus karena dia ini paling lengkap soalnya. Propriety itu kewajaran.
keadilan, kewajaran atau keadilan. Ekonomik ya, ekonomik. Oh, penting sekali ekonomik. Ya. Acceptability, oh ini sangat penting. Jangan-jangan petugasnya nggak setuju, masyarakatnya nggak setuju. Resources, perlu resources yang besar apa enggak? Terakhir legality, hukum, ya. Melanggar etika, melanggar hukum enggak? Kalau saya melaksanakan program ini, makanya dia khusus Pak. Ini memang nanti angkanya paling besar ini. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terapkan, laksanakan, karena manajemen itu art. Jangan sampai kita tertinggal lah. Jurnal bisa menyebut kalau MCUA itu lebih banyak dipakai di Eropa, kalau ini lebih banyak dipakai di Amerika. Nah, Indonesia itu loh kok gak disebut. Silakan Bapak Ibu yang lain. Belum saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan dulu kalau begitu. Kita kembali ke ini. Kita kembali ke awal. Ya, slide-nya memang agak sedikit di make up dibandingkan dengan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kan belum ada Monef. Ini saya tekankan bahwa pada waktu Bapak Ibu menyusun, melakukan perencanaan, di dalam dokumen perencanaan sudah harus ada rencana Monef. Ini pun bisa menjadi area untuk penelitian tesis. Bapak Ibu tinggal melihat saja di dalam RBA, di dalam dokumen perencanaan, apa memang sudah ada rencana monitoring dan evaluasinya. Itu sangat penting, ya, sangat penting. Jadi Bapak Ibu harus jadi bagian ini, ya. Adik kita ini, jangan bagian dari ini, Bapak Ibu. Meskipun usia Bapak Ibu seperti ini, tapi saya harapkan seperti ini. Jadi harus belajar perencanaan, penyusunan POA, menyusun Monef yang baik. Jadi ini gambar ini banyak artinya loh ya, tidak sekedar ilustrasi. Nah, saya ingatkan kembali 4 tugas manajer, 4 tugas utama manajer. Jadi Bapak Ibu tolong kalau perlu dicetak di kartu nama, setiap saat dilihat tugas saya apa. Oh, tugas saya nomor 1 mengambil keputusan. Organisasi pasti menghadapi lebih dari 1 masalah. Bapak Ibu harus mengambil keputusan mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, karena organisasi selalu menghadapi masalah, maka tugas utama manajer adalah menyelesaikan masalah. Jadi pelajari betul problem solving cycle itu. Yang Bapak Ibu ikut di pertemuan kakak kelas. Tugas yang ketiga, manajer itu harus bisa ya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya.
targetnya ya harus bisa dicapai, dan semua itu kalau dijalankan tentunya dampaknya adalah pengembangan unit kerja atau pengembangan organisasi. Jangan lupa itu. Jadi mimpi pun ya ini harus yang diintikan. Kalau tiap mimpi jangan mimpi yang lain. Ya. Jadi dengan perencanaan yang terstruktur, ya keempat ini ya harus kita laksanakan. Jadi mengambil keputusan, menyelesaikan masalah supaya tujuan organisasi tercapai itu melalui prosedur perencanaan yang terstruktur. Jadi organisasi itu pasti menghadapi masalah. Ya, nggak usah, Bapak Ibu nggak usah cemas. Dan kalau bertemu dengan saya, jangan bilang, tuh Pak Wid, masalah di tempat kerja saya kok nggak selesai-selesai gitu. Saya batin, loh kok sudah lupa kuliahnya gitu. Kalau nggak ada masalah nggak perlu manajer, ya sudah jalan sendiri organisasi itu kalau nggak ada masalah. Nggak perlu ada manajer. Ini masih ingat pertemuan minggu lalu belum lengkap gambarnya. Jadi perencanaan itu selalu berorientasi mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Tolong jangan lupa itu. Perencanaan itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan harus berkesinambungan, makanya itu pelajari problem solving cycle. Lalu harus ada kejelasan ukuran keberhasilan secara kuantitatif. Makanya SPM itu semuanya kuantitatif. Jadi harus terukur. Ya. Nah ini terus berkesinambungan. Ya. Ini sudah saya lengkapi juga. Tolong kalau mau di print screen, kalau mau di print screen silakan. Karena sudah agak, ya kalau prinsipnya sama, cuman sudah lebih saya lengkapi. Terutama metode sama di sini. Waktu itu hanya menyusun skala prioritas. Prioritas apa? Prioritas masalah dan prioritas penyebab masalah. Makanya penting tadi, metode-metode tadi sangat penting. USG, Karo, Hanlon, MECA. Ya, tolong. Letaknya di sini, letaknya. Nah, kalau kesehatan belum. Ya. Tapi kalau manajemen bisa pohon masalah. Bisa fishbone, tambahkan. Bisa normatif tadi, input, proses, output. Ini pun kelewatan saya. Bisa input, proses, output. Saya melihat di salah satu web ya, tidak selengkap ini, tapi gambar saya ini dikutip, tapi dia tidak menyebut mengkutip. Nah, kalau menurut saya nggak apa-apa, kalau ilmu saja silahkan lah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di beberapa web, mungkin ketemu gambar yang relatif sama, jangan lupa. Ini ada tulisannya ini. Ya. Ini ada tulisannya ini. Kita kemarin dulu sebetulnya sudah sampai tahap 3 ya, menentukan alternatif.
Ya, sama bisa pakai USG, Karo, FMEA, NCT atau Delphi. Ini yang belum kita bahas, bedanya apa, NCT dan Delphi, termasuk brainstorming, FGD, diskusi. Jadi diskusi saja ada pilihan. Ini keempatnya ini ya pilihan untuk proses diskusi. NCT, Delphi, brainstorming, FGD, itu adalah metode diskusi. Untuk menentukan ya mana alternatif yang paling baik kita pilih. Dan bagaimana pemberian bobot, bagaimana pemberian skornya. Baru kalau alternatif-alternatif sudah terpilih, menentukan tujuan. Nah, yang penting kalau tujuan itu sifatnya harus ini, SMART. Spesifik, harus spesifik tujuannya. Measurable, dapat diukur. Attainable, harus bisa dicapai. Harus masuk akal, logis, bisa dicapai. Relevan, memang relevan dengan masalah dan penyebab masalah, dan harus ada batas waktu, kejelasan batas waktu. Nah, itu caranya bisa dengan Delphi, NCT, FGD, brainstorming, ya, silakan. Nah, kalau tujuan sudah ditentukan, maka dilanjutkan menyusun plan of action. Rinciannya. Rincian dari setiap kegiatan. Tolong dicatat, satu program itu bisa lebih dari satu kegiatan. Sehingga harus disusun plan of action-nya, semacam Gantt-nya gitu, semacam Gantt. Timeline. Penjadwalan, termasuk penganggarannya, jangan lupa. Jadi anggaran itu mengikuti program, jangan terbalik. Ya, di beberapa rumah sakit masih banyak yang terbalik. Program mengikuti anggaran. Nah, itu sudah ketinggalan zaman kalau masih program mengikuti anggaran. Nah, ini juga area untuk ditulis tesis. Apakah di rumah sakit Bapak Ibu masih menggunakan konsep program mengikuti anggaran? Karena pemerintah pusat pun sekarang anggaran itu mengikuti program. Dan itu yang benar, itu yang benar. Jangan ingat loh ya, sudah saya beri contoh. Rumah sakit ini berbisnis. Nah, kalau berbisnis, jangan seperti bisnisnya orang Jawa. Kalau orang Jawa mau berbisnis, yang dilihat apa, Pak? Pak Dendi. Kalau Pak Dendi mau bisnis, yang Bapak lihat apa, Pak? Orang Jawa lihat modalnya dulu. Nah, itu. Iya, itu yang salah. Kalau orang Jawa kalau mau berbisnis melihat kantong, duitku piro. Tapi kalau keluarga Tionghoa enggak. Yang dilihat pasar. Pasar itu mencari apa? Tolong ini dicatat betul. Jangan menyalahkan orang, jangan benci orang yang sukses hanya gara-gara salah konsep. Kita itu salah konsep. Kalau mau berbisnis yang kita lihat modal. Sedangkan keluarga Tionghoa kalau mau berbisnis yang dilihat market. Tidak punya uang, pinjam ke bank.
Bikin FS dulu, bikin visibility dulu, bikin proposal dulu, ajukan ke bank. Tapi kalau orang Jawa lihat kantong, oh duitku mau 10 juta, ya wis lesehan aja dikasih kaki 5 situ. Itu yang salah, Bapak Ibu. Nah, kesalahan kedua, kalau sudah bisa niru melihat market, membuat FS, cari dukungan kredit ke perbankan, kesalahan yang kedua, kalau dapat kredit 1 miliar, yang 400 juta dibelikan mobil dulu. Kalau keluarga Tionghoa enggak, ya 1 miliar itu untuk bisnis. Kesalahan yang ketiga, kalau keluarga seperti saya, keluarga Jawa seperti saya, kalau omsetnya 1 hari 5 juta, yang dimakan 1 juta. Kalau perlu yang dimakan 2 juta. Tidak kembali kepada bisnis. Kalau keluarga Tionghoa, biasanya kalau bisnisnya awal, Bapak Ibu, rumahnya itu di gang-gang itu. Rumahnya kontrak di gang-gang itu. Tapi begitu sukses, pasti rumahnya di real estate yang besar-besar, yang jalannya 4 mobil aja cukup. Tolong itu diperhatikan. Jangan memusuhi orang karena kesalahan kita. Nah, biasanya kita itu kalau ada orang yang sukses, itu justru dirumpi gitu, dirasani. Oh, itu paling-paling ada cari pedukunan itu. Paling-paling lewat pesugihan itu. Ya, selalu macam-macam aja yang diomong. Tapi kalau saya, Pak, saya nasihati ke mahasiswa S1. Dekatilah orang yang sukses. Bertemanlah dengan orang yang sukses. Belajarlah dari orang yang sukses. Jangan memusuhi orang yang sukses. Kenapa saya bisa berpikir seperti ini, Bapak Ibu? Salah satu saya ceritain ya. Saya pada waktu kuliah di kedokteran di semester 8. Naik ke semester 8, dari semester 7. Ada adik kelas Tionghoa yang sekarang juga sudah lulus dokter 2 ya. Tiba-tiba, saya dulu aktif di Senat, tiba-tiba datang ke saya. Mas bisa ketemu orang tua saya. Saya pikir ada apa ini, kok sampai saya harus ketemu dengan orang tuanya. Ternyata apa? Dia itu anaknya pengusaha bis besar. Keluarga Tionghoa. Setelah ketemu orang tuanya bilang, Mas Wid, saya titip ya adik-adik ini, tolong Mas Wid yang mengawasi. Jadi saya disewakan rumah, Bapak Ibu. Disewakan rumah untuk mengendalikan 2 adik kelas saya. Ya. Padahal dulu saya itu kalau kuliah jalan, tapi setelah dipanggil itu disediakan mobil. Apa gagah Pak Dendi, ya. Ya. Nah, disitulah saya belajar cara berpikir bisnisnya keluarga Tionghoa. Sebelum ada Grab, sebelum ada Gojek, kira-kira tahun 79, 80 kira-kira. 3-4 tahun setelah saya lulus dan anak adik-adik itu juga lulus, kita jalan ke Bojonegoro ya. Kebetulan ada teman yang kita temui di Bojonegoro. Setiap lewat desa, kalau ada bis berhenti, adik kelas saya ini yang saya
saya rawat ini, dia selalu bilang, Mas, ini Mas, kita carikan sepeda motor, suruh orang-orang desa ini ngojek di ujung gang, pasti laku Mas. Itu tahun 80 padahal. Karena melihat orang desa kalau turun dari bis, masuk ke gangnya itu jalan. Masuk ke desanya itu jalan. Itulah contoh berpikir bisnisnya keluarga Tionghoa. Kalau kita kan paling-paling ngesakno ya kok melaku, paling-paling kan gitu. Ya, ya enggak Pak? Ya silakan kita kembali ke materi. Tadi itu intermezzo supaya nggak ngantuk. Saya lihat kok ada 1-2 yang sudah mulai ngantuk gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Wid izin bertanya. Silakan Bu. Ya. Tadi kan disebutkan salah satu tugas manajer itu kan menyelesaikan masalah. Betul. Bagaimana jika masalahnya itu berkaitan dengan anggaran, Bapak? Seperti contohnya misalnya di rumah sakit pemerintah. Terkait anggaran itu maksudnya apa, di ruang rawat inap misalnya butuh AC. Sedangkan untuk pengadaan peralatan kantor yang terkait AC itu sudah selesai. Dan AC itu mau dipakai gitu Bapak. Ini kan terkait anggaran, apakah masih harus mengubah DPA dan lain-lain itu Pak, gimana terkait kebijakannya? Bagaimana yang harus dilakukan manajer dalam hal ini? Terima kasih. Oke. Bu Siti bekerja di rumah sakit mana, Bu? RSUD Sampang, Bapak. RSUD Sampang. Sudah BLUD kan, Ibu? Iya, sudah BLUD. Nomor 1, tolong Ibu pelajari betul kebijakan anggaran untuk rumah sakit yang sudah berstatus BLUD. Ibu pelajari, Ibu pahami, kemudian kalau rapat sosialisasikan. Meskipun yang memimpin direktur, jangan takut, jangan malu. Ibu pelajari dulu, pahami betul apa yang dimaksud dengan fleksibilitas anggaran BLUD. Itu ada Bu, di peraturan Menteri Keuangan ada, di peraturan Menteri Kesehatan ada, di peraturan Menteri Dalam Negeri ada. Jadi agak tertinggal Bu, Sampang kalau masih seperti itu. Tertinggalnya cukup lama Bu. Itu 2013 ya, di beberapa rumah sakit Surabaya dan di beberapa kabupaten lain 2013 masalah itu sudah terselesaikan. Yang kedua, Bu, sepanjang itu menggunakan pendapatan fungsional, sepanjang akan membeli AC itu menggunakan pendapatan fungsional, sebetulnya tidak perlu ada perubahan RBA. Ibu pahami itu, apa yang dimaksud pendapatan fungsional. Kemudian di dalam definisi BLUD, Ibu lihat ya, di Permendagri 79, termasuk di Permenkyu 74. Di sana disebutkan BLUD itu adalah unit yang harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan prinsip bisnis yang sehat. Jadi yang kedua, kalau saya direktur, saya tinggal manggil Bu Siti. Bu, sudah punya proposal untuk pembelian AC. Saya hanya tanya begitu.
Nggak akan saya beritakan, Bu, nggak bisa loh ya, belum ada di RBA, belum ada di RKA. Oh, itu direktur ketinggalan zaman kalau itu, Bu. BLUD loh ya, BLUD. Jadi sepanjang menggunakan dana fungsional silakan. Cuman kalau saya sebagai direktur, saya tanya Bu Siti bor Ibu berapa sekarang? Kalau Bu Siti itu kepala ruangan, kepala instalasi rawat inap, saya tinggal menanya Bu Siti, bornya Bu Siti berapa sekarang? Oh, 62 Pak Direktur. Maka baik, saya pasang AC Bu, tapi bornya naik jadi 70. Saya akan mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan direktur pasti akan bilang, loh nanti di anggaran tahun depan, Bu. Itu pun kalau ada loh ya. Ya, kita bisnis kita nggak maju-maju nanti. Tolong difahami Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit pemerintah dan sudah BLUD, pelajari betul konsep BLUD. Karena di sana diberikan fleksibilitas. Terutama kalau menggunakan anggaran pendapatan fungsional. Bukan dari APBD. Nanti nggak maju, Bu, rumah sakitnya kalau manajemennya masih berpikir seperti itu. Ya. Ibu perlu ke Sidoarjo, Bu. Bawa timnya ke Sidoarjo, saya bantu pasti diterima, saya bantu. Jadi seperti itu Ya, di Bapak. Sidoarjo Mungkin sudah di sini apa sharing aja Pak ya. apa? Ya, sebetulnya di rumah sakit kami itu sudah bisa untuk pembelian seperti itu yang mendadak seperti itu Pak, tapi masih ribet. Prosesnya itu masih lama, masih ke sini lah, masih ke BPKD, masih ke menggeser-geser anggaran seperti itu, Pak. Jadi masih belum untuk fleksibilitasnya sendiri itu masih belum sempurna seperti itu, Pak. Ya, makanya saya pesan pelajari betul dan sebarluaskan, sosialisasikan terutama ke direksi, ke bagian keuangan, hati-hati, ya. Itu problem hampir di semua tempat kalau tidak paham betul tentang prinsip BLUD. Padahal sangat diberi kemudahan. Ya kalau perlu beliau-beliau yang di struktural yang berkaitan, ya Ibu bawa studi banding ke Sidoarjo, tak bantu Bu nanti untuk aksesnya supaya paham betul. Siap Bapak. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Jadi sekarang bagaimana dengan perencanaan untuk evaluasi? Jadi evaluasi itu ada evaluasi sumatif, ada evaluasi formatif. Sumatif itu evaluasi hasil ya, evaluasi hasil. Sedangkan formatif itu evaluasi proses. Tapi ada juga cost benefit analysis, ada juga cost effectiveness analysis. CBA, cost benefit analysis, dan CEA, cost effectiveness analysis. Ini juga lahan untuk tesis. Silahkan kalau saudara akan mengevaluasi ya beberapa program dan kegiatan yang ada di rumah sakit saudara, jadi tesisnya bermanfaat untuk banyak hal, bermanfaat untuk Bapak Ibu sendiri, bermanfaat untuk rumah sakit, ya bermanfaat untuk pemilik, ya. Nah, kita sekarang melompat ke evaluasi dulu ya. Karena tinggal 10 menit ini kan.
Jadi kita agak meloncat ke perencanaan evaluasi. Jadi di dalam dokumen perencanaan harus ada perencanaan evaluasi. Tahapnya bagaimana? Nomor 1, menentukan ruang lingkup, menentukan program atau sasaran evaluasi. Evaluasi juga sering disebut penilaian. Tapi lebih baik Bapak Ibu tetap menggunakan istilah evaluasi, meskipun ada yang menyebutnya penilaian. Jadi ruang lingkupnya harus kita tentukan dulu apa saja ruang lingkupnya, termasuk keuangan apa tidak misalnya. Programnya apakah seluruh program atau hanya program mutu saja misalnya begitu. Termasuk sasarannya. Kalau ini sudah ditentukan maka pahami dengan baik program dan sasaran yang akan Bapak Ibu evaluasi. Pahami betul. Supaya Bapak Ibu bisa menemukan ya keberhasilan dan bisa menunjukkan kegagalannya. Terus jangan lupa memilih indikator dan kriteria hasilnya. Indikator apa? Kalau keuangan, indikator apa yang akan Bapak Ibu pakai? Ya. Arus kasnya atau laba ruginya, itu yang dimaksud indikator penilaian. Kalau program keselamatan pasien, ketertiban laporan kejadian, atau apa indikatornya? Itu harus ditentukan dan kriteria hasil. Ya. Jadi kapan dikatakan program ini baik, berhasil, dan kapan dikatakan kurang baik, kurang berhasil. Itu maksudnya sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan evaluasi. Kemudian kalau sudah, maka kumpulkan ya, data dan informasinya dari objek yang kita nilai, kita evaluasi. Lengkapilah betul ya data-data dan informasinya. Baru kemudian kita laksanakan betul evaluasi. Jadi kita minta dulu data-datanya, kita pelajari, baru kita terjun ke unit yang akan kita evaluasi. Dan terakhir jangan lupa menentukan kriteria hasil, dan memberikan umpan balik. Ini harus terencana dengan baik di dokumen perencanaan. Kemudian sasarannya apa? Belum berangkat kita harus rundingkan dulu. Sasaran yang dinilai apa? Apakah kemajuan programnya? Kemajuan program kita nilai enggak ya? Kita runding, kita sepakati dulu. Dan itu juga sudah harus ditulis di dalam dokumen perencanaan. Itu yang disebut lingkup evaluasi atau sasaran evaluasi. Pencapaian target programnya, SPM atau indikator yang lain, apakah itu yang kita pergunakan sebagai sasaran? Atau kualitas proses atau kualitas hasilnya, bukan kemajuannya, bukan SPM-nya, tapi kualitas proses dan kualitas hasil. Ya, contohnya kalau rawat inap, salah satu kualitas hasil itu ya NDR, GDR, infeksi nosokomial, itu salah satu contoh kualitas hasil.
Tingkat efektivitas atau tingkat efisiensi yang kita ukur harus ditentukan karena berbeda antara efektivitas dan efisiensi atau produktivitasnya. Jadi ada ukuran produktivitas loh ya, untuk rumah sakit kelas A tingkat produktivitas ada standarnya, kelas B ada standarnya, demikian juga kelas C. Ya, tolong dipelajari ya, apa itu tingkat efektivitas, apa tingkat efisiensi, ya, dipelajari betul. Kemudian juga apakah kita menilai, mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh unit. Dan terakhir, dampak. Nah ini pilihan, monggo ya, apakah semuanya, apakah sebagian dari pilihan 8 pilihan ini, silahkan. Yang penting terstruktur dengan baik. Mohon izin tanya, dokter. Ya Bu, silakan Bu. Terkait ini kalau di unit itu apakah dengan program kerja unit itu dok, termasuk juga harus ada MONEF dan lain-lainnya ini? Oh iya Bu, betul. Jadi kalau Ibu memimpin unit kerja, Ibu harus melakukan monitoring dan evaluasi di unit kerja Ibu. Nah, pada waktu menentukan akan monitoring dan evaluasi, maka tentukan dulu ini apa yang akan Ibu nilai, apa harus Ibu tentukan. Ya. Dan karena unit itu Ibu ada di bawah unit yang lebih besar, Ibu harus menyesuaikan. Jadi rumah sakit itu prioritasnya pada apa? Pada kualitas proses dan kualitas hasil, atau pada pencapaian target SPM-nya, atau pada tingkat produktivitasnya, misalnya seperti itu. Tapi Ibu boleh, selain itu Ibu tambahkan untuk kepentingan unit kerja Ibu sendiri. Jadi kalau seperti lab, kalau saya Bu, kalau lab, nomor 3 salah satu yang penting, nomor 3 itu. Kualitas proses dan kualitas hasil. Karena sangat menentukan ya diagnosis, sangat menentukan terapi yang harus diberikan, sangat menentukan keberhasilan tata laksana medisnya. Jadi kualitas proses dan kualitas hasil untuk lab saya sangat merekomendasi jangan sampai dilewati. Ada lagi yang lain? Pak Wid. Kenapa? Izin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Di pertemuan minggu lalu Pak Wid, yang dalam Undang-Undang 44 nomor tahun 2009 pasal 5 yang B, itu kan fungsi rumah sakit pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Ini penjelasannya pripun nggih Pak Wid? Jadi rumah sakit itu minimal tingkat kedua itu. Jadi di atasnya FKTP. Jadi kalau FKTP itu klinik, puskesmas, maka rumah sakit itu adalah harus bisa minimal tingkat kedua. Meskipun dia rumah sakit kelas D, pelayanannya harus paripurna tingkat kedua. Itu yang belum banyak dipahami. Apalagi dengan Permenkes yang baru yang hanya menetapkan jumlah tempat tidur, tidak menetapkan alat, tidak menetapkan jumlah dokternya, hanya menetapkan jumlah tempat tidur. Itu kesalahan yang sangat mendasar. Itu menyalahi undang-undang. Ibu lihat di pasal 4-nya, rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna. Apapun rumah sakit itu, kelas D, kelas C, kelas B, apalagi kelas A. Begitu Bu penjelasannya. Terima kasih Pak Wid. Ada lagi yang lain? Ini Pak itu. Ya, silakan Pak. Terkait poa dari operasional ini Pak Wid. Tadi juga
di dalamnya terkait evaluasi juga ternyata. Nah, di dalam unsur-unsur yang lain itu enggak perlu dimasukkan juga berarti Pak Wid. Maksudnya pastinya kan di dalam satu unsur manajemen itu ada fungsi planning, organizing, evaluating, controlling gitu. Nah, di dalam perencanaan kita sudah memasukkan indikator-indikator dan data-data yang diperlukan di dalam perencanaan operasional. Nah, terus kemudian juga dimasukkan terkait evaluasi ini. Nah, di dalam pelaksanaannya itu, perjalanannya itu, apakah itu juga masuk di dalam indikator perencanaan juga, Pak Wid, yang harus direncanakan? Jadi nomor 1 ini adalah planning. Kalau kita kembali ke POAC, ini adalah planning. Jadi mulai planning. Organizing, pada waktu kita menganalisis, tadi kan ada analisis resources, analisis readiness, ada analisis legalitas, itu kan organizing. Itu kan organizing, jangan lupa. Kemudian ini executing, merencanakan itu. Ini semua masih dokumen loh ya. Ini dokumen perencanaan. Berbeda dengan yang ini tadi, berbeda dengan yang gambar lingkaran-lingkaran ini. Kalau ini adalah POAC, cuman disingkat. Jadi sebetulnya ini POAC, Pak. Planning, organizing, executing, controlling. Tapi jangan keliru bahwa slide ini khusus perencanaan. Tapi di dalam perencanaan sudah harus menyusun plan of action, detailnya kegiatan dan aktivitas dan program. Detailnya setiap program, kegiatan, ya, termasuk indikatornya dan sebagainya. Ini tadi harus smart ini tadi. Lalu jangan lupa controlling. Di sini harus sudah disiapkan rencana controllingnya. Nah, kalau ini sudah selesai, Bapak, kalau ini sudah selesai, 6 tahap ini sudah selesai, dokumennya sudah dicetak, barulah diimplementasikan dan jangan lupa selalu ada monef, ada supervisi. Jadi ini sendiri sebetulnya siklus POAC gitu. Ya. Dan siap, jadi, ya. Oke, siap. Dan itu di situ ada POA tadi disebutkan per kegiatan apa per program gitu, karena satu program itu per program, Pak. Per program. POA itu harus per program dan juga per kegiatan. Jadi POA itu harus per kegiatan dan per program. Ini ada, bentar, saya sudah, ini ada POA. Jadi timelinenya seperti ini, Pak, kalau POA, Pak. Jadi ini per program, per unit kerja. Jadi setiap unit kerja harus menyusun POA. Termasuk di sini harus ditulis. Ini yang untuk mengatasi masalah apa ini, program ini untuk mengatasi masalah apa. Jadi kalau Bapak punya 2 masalah yang harus diatasi, ya paling tidak minimal punya 2 timeline seperti ini. Gitu. Jadi satu program, tadi saya katakan satu program itu bisa terdiri dari beberapa kegiatan. Ini contohnya mungkin bisa terdiri dari 3 kegiatan, satu program. Harus ada targetnya, penanggung jawabnya siapa, PIC-nya, ya, tempat, bahan, alat-alat. Ini masih diuraikan lagi, mungkin ada proses yang berbeda-beda. Diuraikan lagi baru ditentukan biayanya. Ini yang disebut ya money follows program, jangan program follows money, tapi money follows program. Ya, biaya mengikuti program. Ini yang rumah sakit kadang-kadang masih salah. Terutama kalau untuk yang fungsional loh ya, untuk yang pelayanan fungsional. Nggak usah bingung punya uang apa enggak, yang penting
sudah dipikirkan kira-kira ada pembeli apa tidak dan bagaimana bisa mendatangkan pembeli. Itu prinsipnya bisnis kan begitu, Pak. Ini untuk poanya, demikian juga nanti untuk evaluasinya ya, supervisi, evaluasi itu. Ini untuk supervisi. Ya, supervisi saja harus punya pegangan. Ya, harus dibuatkan seperti ini. Ya. Tujuan supervisinya apa? Sasarannya siapa? Konten pembinaannya apa? Isi pembinaannya apa? Ada permasalahan enggak setelah kita terjun supervisi? Ya. Misalnya begitu. Kemudian MONEF, ini monitoring, hampir sama. Ya, targetnya apa? Sasarannya apa? Indikatornya apa saja. Nah, itu yang harus kita kumpulkan datanya. Targetnya, indikator, sasaran, ya, sampai dengan penanggung jawab, ya, penanggung jawab kegiatan supervisi ini siapa, monitoring ini siapa. Terakhir ya, terakhir evaluasi, ini, terakhir evaluasi, sama. Begitu Pak. Terima kasih, Pak Wid. Oke. Izin bertanya, Pak Wid. Ya, Bu. Saya mau menanyakan, untuk POA ini dilakukan untuk setiap program atau hanya program yang non rutin aja, Pak Wid? Untuk program rutin, apa perlu dibuat POA-nya juga? Ya, jadi POA itu harus setiap program. Kemudian jangan ada istilah program rutin. Nanti Ibu tidak inovatif nanti kalau ada istilah program rutin. Jadi seperti di rawat jalan ya sudah, program pelayanan rawat jalan. Uraikan kegiatannya apa. Supaya tidak rutin. Oh, hati-hati loh Bu. Ibu ketinggalan kalau di rawat jalan Ibu tidak menyusun POA kegiatan pelayanan pada pasien. Jadi jangan rutinitas. Jangan sampai kalah dengan rumah sakit yang dari luar nanti. Jadi mereka itu selalu membuat POA untuk setiap programnya dimanapun. Ya. Sanitasi harus membuat POA. Nah, contohnya, coba kalau nggak percaya, Bapak Ibu kalau tidak ada kuliah, pas pagi datangi kepala instalasi sanitasi. Tanya ke beliau, Mas, Mbak, indikator sampean apa? Indikator kinerja sanitasi itu apa? Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak bisa, segera Bapak Ibu beri pengetahuan bahwa program itu harus ada tujuannya, ada targetnya, ada indikatornya, meskipun bukan pelayanan. Jadi jangan ada istilah rutinitas. Makanya itu kalau saya datang ke rumah sakit, biasanya saya agak nakal. Kalau melihat pas ada petugas yang ngepel, saya justru jalan di pas yang dipel itu. Itu untuk menguji apakah petugas ini disiapkan nggak oleh kepala instalasinya. Kalau sampai dia bilang, Dok, mas, awas mas, itu masih basah, jangan lewat situ. Oh, nggak ngerti. Ini nggak pernah di briefing ini sama pimpinannya. Ya. Mestinya kalau seperti di mall itu, Bapak Ibu kalau di mall bagaimana? Kalau petugas sanitasi Bapak Ibu lewat? Beri penanda. Oke, tapi bagaimana posisi dia kalau Bapak Ibu lewat? Pak Dodit pernah ke mall apa enggak, Pak Dodit? Hah? Ya,
Ya, posisi mereka bagaimana? Kalau Pak dia masih ngepel apa itu Pak Dodi lewat gitu, dia bagaimana? Berhenti, mundur. Iya, mundur, berhenti. Silakan Iya. Pak, silakan Iya. Bu. Kalau di rumah sakit enggak loh, saya sering Pak basah loh Pak, hati-hati Pak, kepleset Pak. Malah kadang-kadang diseneni, jangan lewat di situ dulu Pak. Nggak tahu ya, masih basah itu. Ayo, jangan ketinggalan lah rumah sakit. Hal-hal seperti itu penting. Hal-hal seperti itu penting. Itu harus masuk di dalam POA, harus masuk di dalam list supervisi, harus masuk di dalam list MONEP. Begitu Bapak Ibu. Sehingga unit kerja itu maju terus, ya, bertambah baik, bertambah baik. Terakhir, masih ada, ya mungkin sudah, Bapak Ibu ada kuliah ya, jam 3. Ya sudah. Iya, Pak. Ya sudah, cukup ya. Nanti saya dimarahi dosen berikutnya nanti. Baik, saya kira kita cukup dulu, kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih, Pak Wid. Terima kasih Pak Fauzan. Wah, terima kasih Bapak.